Sudah mengucapkan terima kasih. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qarabat wa tabi'in wa tabi'in min tasniyah bi billahi min ali wa al-amin al-muqam wa hadithin wa qur'an wa sunnah sunnah wa qur'an sunnah ثم إلى أهل مشايخنا ومعنا خصوصا سيدنا سيدنا الإمام العلامة مشايخنا محمد زين بن عبد الله صفوف الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa binadihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjami al-zahirah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yawmina hadha ila akhiriz zaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil 'azim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalik minasy syahidin wasyakirin wa wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para habaib, para alim ulama, para asatidz, para tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita hormati dan yang kita cintai serta yang kita muliakan, Ayahanda Al-Habib Hamzah bin Ja'far Bahashim. Mudah-mudahan beliau dan kita semua dipanjangkan oleh umur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga bisa memanfaatkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami hormati pula dan yang kami banggakan Ayahanda Guru Haji Nurdin serta akhina fillah Al-Habib Ismail bin Abdul Muttalib bin Ja'far Bahashim dan Ayahanda Guru Haji Hakimi serta akhina fillah Ustadz Abdul Rahman serta para alim ulama, para asatidz dan para tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kehormatan dan ketakziman dan keadaban ulun kepada hamba subhanahu wa ta'ala. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan perkumpulan semacam ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan di akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang sudah kita baca tadi semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan besar harapan kita dikumpulkan kita nantinya bersama guru-guru kita, bersama keluarga kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nantinya. Amin Allahumma amin. Para alim ulama, guru-guru agama, para asatidz, para tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum merasa kita semua sudah hafal atau sudah mungkin rancak kita mendengar dari beberapa penjelasan yang diuraikan dan disampaikan oleh para habaib, para alim ulama, para ustadz-ustadz yang sudah sering di kampung kita. Namun yang perlu kita ambil pelajaran daripada perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut adalah dijelaskan oleh Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Anwar Al-Bahiyah, disebutkan pada saat itu terjadinya Isra wal Mi'raj, manusia terbagi kepada 3 golongan. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, mulai daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina atau biasa disebut dengan Yerusalem. Dan pada saat itu pula beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit bertemu Allah Subhanahu wa taala yang dan laisa kamitslihi syai'un tersebut. Pulang dari perjalanan tersebut, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam kitab Dardir, saking cepatnya perjalanan baginda Rasul tersebut, seolah-olahnya kita nang haratan duduk di sini, berdiri bahasa, duduki pulang bahasa, masih panas. Seperti itulah kecepatan perjalanan tersebut. Hingga perjalanan yang luar biasa cepatnya inilah orang kafir Quraisy saat itu kada percaya keberadaan. Kenapa? Karena pada saat itu perjalanan Isra Mi'raj diterima hanya dengan kerangka otak manusia. Berataan kadang menerima dengan keimanan yang dimaksudkan atau menerima dengan hati. Banyak yang sekadar percaya. Kejarmuhannya kami dari Makkah ke Palestina ini berbulan-bulan lawas yang sampai masa Imam Muhammad malam hari ini berkisah dari Makkah ke Palestina, itu masih kami kada percaya. Tapi lebih kami kada percaya lagi ada ikam bapak dah naik ke langit, turun pulang ke sini dan berkisah kepada seperti ini. Yang saat itu yang pertama kali kada percaya adalah Abu Jahal mamari nasib seorang. Nama lengkap Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisham. Kita sering mendengar Abu Jahal. Nah, Abu Jahal inilah yang termasuk padahal didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, ya Nabi, kuatkanlah keislaman ini dengan salah satu 2 Umar. Pilihkan satu di antaranya. Nabi berdoa, mendoakan Muhammad. Ya Allah dan Nabi, kuatkanlah Islam ini dengan berkat salah satu 2 Umar. Kenapa? 2 Umar ini keras badan. Satu pertama Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab, orang yang termasuk keras pada saat itu juga. Belum Islam keduanya. Tapi Allah pilih saat itu diislamkannya Umar bin Khattab. Allah kada pilih Mamari Nasidin. Artinya ini menunjukkan pintu hidayah itu hak prerogatif, hak patil memang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kada baharung siapa keluarga. Kalau Allah sudah memilih hidayah, siapapun meskipun kada terkait hubungan darah, tetap Allah berikan hidayah kepada orang yang dipilih Allah. Saat itu ketika Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini mengucap, wahai Muhammad, ikam berkisah lawan kami bahwa engkau setelah perjalanan dari Makkah ke Palestina naik ke langit bertemu Tuhanmu, habis turun kembali ke sini, bujur gak? Bujur, ujar Nabi. Hadang ujar Abu Jahal.
supaya kamu kada talapahi lagi ucap, aku menyewakan penduduk kota Makkah saat ini. Dikiawilah oleh Abu Jahal. Nang mengiau Abu Jahal, nang berseruan Abu Jahal. Begitu berkumpul sampai di hadapan baginda Nabi, ujar Abu Jahal, wahai Muhammad, silakan ceritakan apa yang engkau lihat pada malam tadi. Dikisahkan oleh Nabi, aku malam tadi diperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah sampai ke Palestina, naik ke langit ketujuh, bertemu Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala surah yang 50 menjadi 5, hingga saat ini aku turun dan aku sampaikan kepada hadirin saudara. Sekalinya begitu didengar oleh penduduk kota Makkah yang kebanyakan pada saat itu para kafir Quraisy, ternyata si Abu Jahal nang basa uang pertama kali bekiawan tadi, sekali Abu Jahal pulang nama nangga. Ujar Abu Jahal, ya Muhammad, alihada jama'atani. Wahai Muhammad, dengan tersebab inikah engkau mengumpulkan kami? Wahai Muhammad, hanya dengan mendengar kisah dusta seperti inikah ikam bekiawan kepada kami? Padahal bekiawan seorang tadi. Ini artinya apa? Saat itu Nabi betul-betul dipermalukan pada saat itu. Disumpahkan di haram banyak. Jelas pada saat itu Nabi tersupani namanya menyumpahkan saat itu keluarga seorang. Bahkan orang menjadi tokoh saat itu Abu Jahal ini. Hingga pada saat itu manusia terbagi 3 tadi. Ada yang beriman, tambah iman kekuatannya adalah Sayyidina Abdullah bin Abi Quhafah, atau biasa kita kenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Itu nama lengkap beliau. Beliau digelar Abu Bakar As-Siddiq karena beliau ada bisi anak bujang. Abu abahnya, Bikron bujang, abahnya si bujang, karena anak sendiri bernama Sayyidatuna Aisyah. Nama sini adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama lengkap Sayyidina Abu Bakar. Maka pada saat itulah beliau tersebut mendapatkan gelar As-Siddiq itu. Artinya orang yang dapat dipercaya, atau orang yang memberikan kepercayaan kepada apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Ujar Sayyidina Abu Bakar, jika seandainya Muhammad dan berkisah mulai Makkah ke Palestina, itu aku percaya. Seandainya lebih daripada itu pun, aku tetap percaya. Asal Muhammad yang panggil, menamai aku ragu, asal Muhammad yang berkisah, pasti aku percaya. Padahal pada saat itu Nabi sudah Isra wal Mi'raj. Nah akhirnya ada yang sudah ragu saat itu menjadi munafik, bahkan yang kafir tambah kafir pada saat itu dipimpin oleh bubuhan Abu Jahal. Inilah manusia dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut, difilter, disaring keimanannya pada saat itu. Padahal orang yang dimasuk di sini Abu Jahal itu termasuk orang yang sudah didoakan oleh Nabi. Tapi ya tadi, memang Allah Ta'ala pilih pengurusan keimanan tersebut. Padahal Abu Jahal ini pulang, kalau dia perjalanan keluar kota dalam urusan tertentu, pasti menitip barang kepada Rasulullah. Padahal, Muhammad lah menitip barang khutbah. Karena bilang ambil barang berterima kasih, tidak memusuhi, melawan kemenangan. Artinya ini unik, menitip barang ini lawan musuh. Kita jangan haram menitip lawan musuh, ujung hilangnya. Ini orang ini menitip barang lawan yang dimusuhi seorang. Sampai Al-Quran menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang kafir Quraisy tersebut lebih mengenal Nabi Muhammad alahan pada mengenal anak seorang. Artinya pinandu Nabi Muhammad sebagai musuh yang dianggap Tuhannya dibandingkan mengenal anak seorang. Lebih mengenal Nabi Muhammadnya, jika bahasa kita, lebih mengenal musuh seorang dibandingkan anak seorang. Saking kenalnya saat itu. Nah bahkan suatu ketika sahabat Utbah bin Abu Lahab, Utbah ini adalah anak daripada Abu Lahab, pernah bertakun lawan Abu Jahal. Ya Abu Jahal, dalam hadis sudah. Kalau kita, ya Amr bin Hisam, belum bertakun lawan Hambian. Biar dia tahulah sebenarnya Muhammad itu Nabi atau Rasul. Sadarlah biar kalau hamanakan Hambian seorang itu Nabi dan Rasul itu sadarlah. Tahulah Hambian lah. Bertakun bahaya. Sadarlah yang ini. Sebagai mamarina kita takut. Paling ngas, paling sembunyi di kiri kanan, tidak dilihat orang yang pindah dari mana mendengar. Model ada yang dirahasiakan. Ujar Abu Jahal, ujar, aku tuh sebenarnya tahu aja Muhammad tuh Nabi bahkan Rasul tahu.
Namun tahun apa? Ada Islam. Nah, perlu kita mengetahui wahai Utbah. Setiap delegasi atau pemimpin atau utusan daripada negara lain, kalau datang ke Makkah ini selalu membawakan hadiah yang begitu banyak. Aku batalkan lawan kamu, wahai Utbah. Kemana hadiah itu dijolong? Ujar Utbah kepada hadiah. Kalau kiriman uang dirham yang banyak kalau masuk, karena saat itu perdagangan ke kota Makkah itu begitu laris, kalau dari luar ke sini, kemana lo bayar izin kepada siapa? Lawan Hampian, wahai Abu Jahal. Nah, ujar Abu Jahal, kalau aku beriman dan mengumpati ajaran Nabi Muhammad pada saat itu atau bahkan saat ini, berarti menunjukkan bahwa aku ini berguru lawan Muhammad, maka hadiah kepada pacaran lagi utang kepadaku. Ini tak pandang hadiah sih hantu ini. Maka saat itulah menjadi musuh abadi pada saat itu. Tak pandang hadiah. Oh, jauh ini bang. Nanti Quran disebutkan wa mimman haulakum munafiqun. Allah sampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, di antara engkau, di antara hijamah-hijamahmu itu, munafiqun, ada orang-orang yang munafik. Bahkan ada yang berpada cinta atau beriman lawan Nabi tapi di belakang menusuk lawan Nabi. Bahkan ini bukan sekedar munafik lagi, tapi sudah kada percaya. Satu ketika pulang Abu Jahal saking sombongnya. Ini mengklaim lagi Abu Jahal lah lain. Artinya menunjukkan orang tinggal kita melihat di posisi mana kita saat itu. Memusuhi atau mencintai terhadap ini. Saking hinanya Abu Jahal tersebut adalah dalam setiap peperangan pada saat itu ada dua orang remaja yang masih anu di kita. Jangan kita lah remaja. Betapun lawan sahabat yang lain, wahai sahabat, lu kan ingat dalam sahabatnya. Betapun dua orang anak ini. Mana nama Abu Jahal teman? Abu Jahal itu mana? Paling dalam berdua nih. Ujar sahabat ini. Nah, bagaimana cara Abu Jahal? Ukhbirtu bi annahu sabba Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar kabar, Abu Jahal menghina benar Rasulullah. Bapak kalau sirin mahina Abu Jahal mahina Rasulullah, apa? Aku hendak membunuh. Aku hendak melumpuhkan Abu Jahal tersebut. Akhirnya apa yang terjadi pada saat beberapa pikiran Abu Jahal lalu tahu bagus benar jadi tempat tuan ini berteman. Berdapat sekalinya ujar sahabat, tuh orang yang mencari. Langsung pada saat itu nomor 25 menghapung pada saat itu langsunglah disergap oleh nomor 2. Berdua gugur Abu Jahal pada muda. Hartan gugur sudah mengalahi lawan nomor 2. Datang Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang cukup dikenal awak terendah pada sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud ini saat itu ketika sudah Abu Jahal lawah, sudah diduduki oleh Abdullah bin Mas'ud di dada, diduduki oleh orang halus. Tetap Abu Jahal itu begitu sombong luar biasa. Wahai kakak, mau tapi Abdullah bin Mas'ud mana menang halus? Wahai kakak, ikam saat ini berada di duduk di tempat yang paling mulia. Dadanya nih maksudnya nih. Ikam saat ini duduk di hadapan di tempat yang paling mulia. Jauh. Ujar Abdullah bin Mas'ud, aku sudah matan lawas hendak membunuh ikam pada saat ini. Akhirnya yang terjadi adalah Abdullah bin Mas'ud langsung menggorok leher Abu Jahal pada saat itu. Musuh baliknya Abu Jahal sudah gila. Ini artinya apa? Orang-orang yang memusuhi Rasulullah pada saat itu sudah banyak, artinya orang itu begitu mati dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang meringkus, nang marabahakan, nang melombohakan berdua. Tapi nang menyumbali sekalinya tak bahasa kita orang yang halus aja kau kalau menerima ke orang Arabnya sekalinya. Ini namanya menyumbali Abu Jahal. Artinya tahu aja sebelum Abu Jahal tukang saking sombongnya luar biasa. Ulun merasa Abu Jahal sombong pada Firaun. Kenapa? Sebelum dihadap dibunuh Abu Jahal itu hendak dibunuh Abdullah bin Mas'ud. Ujar Abu Jahal berucap, wahai Abdullah bin Mas'ud, sampaikan pesan terakhir Muhammad. Sampai mulai hidupku dan matiku aku akan menjadi musuh Muhammad. Nah, dia musuh pas benar ini. Nah, sudah itu. Kalau Fir'aun sudah terkepung di tengah lautan, anak mengapung Nabi Musa pada saat itu, tetap aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Wahai Tuhan, maafkan kami, ulun beriman lawan Tuhannya Nabi Musa, anak mati sawat. Cuma sudah nyawa ditenggorokan, Allah kada terima lagi. Aku Jahal, bukti masih. Sampai hidup dan mati aku jadi musuh Muhammad.
Kalau Firaun masih berucap, aku beriman lawan Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, ampuni aku wahai Allah. Matilah orangnya sudah. Parah pada Firaun. Nah, ini artinya bahwasanya menggambarkan kepada kita dalam perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut bukan sekadar perjalanan untuk melihat bagaimana perjalanan tersebut yang terjadi pada diri Nabi kita, tapi ada lebih daripada itu. Semua diuji kepada baginda Rasulullah SAW. Disebut dengan sebelumnya itu Amul Huzni, setahunan Nabi tersebut mendapatkan duka cita yang luar biasa mendalam, hingga para ulama menyebutkan perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut tidak ubahnya sebagai perjalanan tasliyatun lin Nabi, sebagai perjalanan hiburan untuk baginda Rasulullah SAW. Ringkas kisah. Pada saat Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj di langit yang ke-6, langsung aja nih, langsung naik ke-6 sudah. Ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa dulu. Nah, waktu bahwa Nabi Musa di langit ke-7. Itu Nabi Ibrahim Allah pertama itu kita bawa huruf. Ya ada tuan guru yang hontek ada. Nabi Musa aja langit ke-7. Lalu Nabi Musa dengan ke-6. Takon orang guru-guru. Nabi Musa itu asal kalau tak salah di langit ke-6. Kenapa makapian sambat 7? Tadi Nabi Musa aja di jalanan. Mana bisa itu? Padahal Nabi Musa di jalanan. Sudah ada wewenangnya di situ. Padahal Nabi Musa juga. Nah, pada waktu baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, disinilah Nabi Musa alaihissalam satu-satunya Nabi yang menangis pada saat itu ditinggalkan oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi hendak naik ke langit ke-7, Nabi Musa sempat menangis. Boleh Nabi, wahai dangsanganku, wahai Nabi Musa, apa gerangan yang membuat hampir menangis saat ini? Hampir menangis apa? Aku saat ini wahai Nabi Muhammad, wahai dangsanganku, aku berpikirkan, aku kira umatku yang paling banyak yang masuk surga. Tapi aku begitu melihat, ternyata umatmu lebih banyak daripada umatku. Nang ini aku berpikirkan, pernah aku meminta lawan Allah Ta'ala, ya Muhammad, ya Allah, ya Rabb, faja'aluhum ummati. Ya Allah, jadikanlah umat Nabi Muhammad itu biasa umatku aja. Tapi apa yang terjadi? Langsung dijawab Allah Ta'ala, ya Musa khudh ma'ataituka wa kun minasyakirin. Sudah, ambil aja sudah kebanyakan. Wa kun minasyakirin. Sudah syukur apa? Jadilah orang yang syukur sudah. Syukur itu aku jadikan Nabi dan Rasul puluhan ulul azmi. Jangan kami minta lagi. Sudah takdir Nabi Muhammad dengan umat yang banyak pada ikan. Itu yang aku menyesali. Nah ini artinya apa? Keberadaan kita di akhir zaman bernabikan Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Al-Imam Busiri menyebutkan bi akrami rusuli kunna akramal umami. Dengan berkat Nabi Muhammad kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat yang terdahulu atau umat yang lainnya. Antara pertemuan Nabi Muhammad dan Nabi Musa, Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili atau pendiri daripada Tariqah Syadziliyah, pengarang Hizib Bahar, satu ketika beliau bermimpi bertemuan melihat antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Di situ ada rohaninya Imam Ghazali. Ada cerita unik di sini. Pada saat Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengisahkan kepada murid-murid beliau, saat itu ujar Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dalam mimpi tersebut Nabi Musa pernah berucap kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya Rasulullah, a'anta taqulu ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Wahai Nabi Muhammad, bujurkah ikam pernah berucap ulama umatku itu lebih punya kelebihan, bukan kedudukan. Kalau kedudukan tinggi para nabi, makanya di awal tadi disebutkan pada hulu surah Al-Isra hanya dibaca surah Yunus oleh Burhan Hakim tadi, dan ulun mau mengikuti. Kenapa? Kalau di urutan surah itu terdahulu surah Yunus, hanya surah Al-Isra. Dalam sembahyang amal ibarat surah itu paling pada hulu qul a'udzu binnas, rakaat kedua dengan qul a'udzu bil falaq, makruh aja. Kenapa disebutkan pada hulu Al-Isra hanya surah Yunus tentang para wali? Karena kita dapat memahami artinya bagaimanapun tingginya derajat seorang wali, tetap masih di bawah kedudukan mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Jadi rasa-rasanya kalau
pas ayat tadi tadahulu alla illa auliya hanya subhanalladzi asra bi abdihi laila rasanya tak paling harap mukjizat masih pada karomah. Kayak orang baru juga tak paling nyaman lah. Panasnya kalau lu untung. Jadi dahulukan ya surah Al-Isra tersebut. Nah, batamuan dari Nabi Musa lawan Nabi Muhammad. Bujurlah wahai Nabi Muhammad. Ikam pernah berucap bahwasanya ulama umat ikam, masih umat Nabi ini, ulama umat ikam artinya kehebatannya itu sama dengan kehebatan para nabi-nabi Bani Israel dulu. Ujar Nabi, qala bala. Enggak, bisa bujur. Lalu saat itu Nabi Musa berucap, kalau begitu tunjukkan pahlawan aku. Ulama yang hampir sepenang ikam sampai harap kedudukan harap seperti kemuliaan yang didapatkan oleh nabi-nabi Bani Israel. Saat itu Allah izinkan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil rohaninya Imam Ghazali pada saat itu. Imam Ghazali belum dilahirkan. Berdahulu nanti kita. Rohani Imam Ghazali dia lahirkan. Begitu belum dilahirkan, dipanggil saat itu dihadapkan kepada Nabi Musa. Ujar Rasulullah, wahai Nabi Musa, inilah salah satu umatku. Nah akan terlahir nanti dan ini menjadi ulama. Jadi keberadaan Imam Ghazali sudah diisyaratkan. Berdahulu sudah dikabarkan kepada Imam Ghazali tersebut. Begitu dihadirkan rohani Imam Ghazali, Nabi Musa bertakun, hai, wahai umat Nabi Muhammad, nah ikam disambut sebagai ulama yang hebat pada saat itu. Aku bertakun oleh ikam. Siapa ngaran ikam? Nabi Musa bertakun lawan rohani Imam Ghazali. Siapa ngaran ikam? Mas bukan. Siapa ngaran ikam? Dijawab oleh Imam Ghazali. Ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ngaran ulun Muhammad, abah ulun Muhammad, kai ulun Muhammad. Bingung Nabi Musa saat itu. Ujar Nabi Musa, aku bertakun siapa ngaran ikam? Kenapa kami bisa menyebut naran abah ikam, naran kai ikam? Aku bertakun naran ikam Mas Muhammad. Langsung dijawab oleh Imam Ghazali. Ulun pun pernah ingat, pian juga pernah ketika Allah bertakun lawan hampian, ya Musa, wahai Nabi Musa, wa ma tilka fi yaminika ya Musa, dalam surah Toha ayat 17. Wa ma tilka fi yaminika ya Musa, wahai Nabi Musa, itu di tangan kananmu itu apa? Itu di tangan kananmu itu apa? Ini Allah bertakun lawan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Allah bertakun, dia ingat tak wahai Nabi Musa? Imam Ghazali malam ini. Dia ingat tak? Ketika Allah bertakun, wahai Nabi Musa, apa yang ada di tangan kanan hampian? Mestinya dia jawab, ini tongkatku, selesai. Tapi kenapa dia menjawab, ini tongkatku? Dengan tongkatku aku kau betul, dengan membantu perjalananku. Dengan tongkatku aku menguhusyu biha ala ghanami, supaya aku nyaman memburu kambingku. Nyaman dua tongkatmu digasatku, gunakan apa lagi? Ada balikan lah jawaban pian juga. Nah, jadi Musa, kenapa juga ini? Pintar nih, orangnya belum lahir, tapi rohaninya sudah kalau menjawab. Wahai sahingi, saat itu ujar Nabi Muhammad, adalah umat hampian yang secerdas umatku namanya. Langsung mengakui Nabi Musa. Kadang wahai Rasulullah, umat hampian bisa mulia bahkan cerdas lebih pintar daripada umat-umat kami. Nah, disitulah menyebutkan di dalam kitab Tafrijul Khatir fi manaqib Syekh Abdul Qadir menyebutkan satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini yang masih menjelaskan tentang bahwasanya ulama umatku itu kehebatannya sama kehebatan nabi-nabi zaman Bani Israel dahulu. Belum kada menyebutkan kedudukan, kalau kedudukan jelas mulia nabi. Jangan bahasa kita kehebatan sesuatu karomatnya kayanya tuh kayak mukjizat Bani Israel. Disebutkan dalam kitab Tafrijul Khatir tersebut bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah di suatu perjalanan berjalan suangan di kampung Sidin. Di tengah perjalanan itu bahaya ada orang Nasrani dan orang yang merumpati ajaran Nabi Muhammad, Islam maksudnya. Bahwa ujar bubuhan Nasrani, harap Nabi kami. Ujar bubuhan murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, harap Nabi kami Nabi Muhammad. Di baharatan Nabi ini. Ayo kita akan ambil itu kemana abahku harap dapat kok baharatan kuitan.
Harap Nabi kami, ujar buah Nasrani, ujar umat Muhammad bilang, harap Nabi kami, Nabi Muhammad. Saat itu harta berhubungan, datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat itu. Wahai dua orang laki-laki, kenapa mau dibualakan apa? Mau bualakan apa kan? Jadi langsung aja dong. Orang Islam yang ini merasa dilawan akan berucap, anu nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyebutin Nabi kita, wah ini tak lawan akan. Nyebutin Nabi kita nih, harap Nabi Isa pada Nabi kita. Betul nih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai orang Nasrani, aku bertakwan wanita. Bertakwan wanita. Apa landasan ikam? Apa gerak alasan ikam bahwa menyatakan Nabi Isa harap pada Nabi Muhammad? Aku bertakwan wanita kalau bergerak mau dimulainya kayak teman aslinya. Aku bertakwan wanita. Karena pegang alasan ikam bahwasanya Nabi Isa ikam anggap lebih hebat daripada Nabi kami Nabi Muhammad. Dijawab oleh orang Nasrani tadi menyebutkan, Nabi kami hebat wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi kami punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Oh jadi Nabi kamu itu bisa menghidupkan orang mati mukjizatnya? Tidak Nasrani. Aku bertakwan oleh kamu. Kada usah Nabi Muhammad, seandainya umatnya ya, aku menghidupkan orang mati, yakinlah ikan bahwa ikan beriman lawan Nabi Muhammad. Itu para sihirnya nih. Kada usah Nabi kok. Aku aja umatnya. Kalau aku menghidupkan orang mati, berimanlah ikan lawan Nabi Muhammad. Mengakuilah kehebatan Nabi Muhammad. Kada usah. Kada usah Nabi umatnya aja. Wah masing-masing kepala sih. Dijelaskan dalam kitab tersebut apa yang terjadi. Sekalinya orang Nasrani ucap, ada kawanku mati. Mana aja Syekh Abdul Jailani? Mana kuburnya? Ada kuburan bangunan? Mana? Jalan. Ini nah kawanku mati hajar. Kan usah mati hajar. Saya balasan. Hajar bang, mana mati? Tak usah nanya kalau pasti mau iman. Tantang oleh Syekh Abdul Jailani saat itu. Sudah main itu serai. Nah lawas tenangnya, usah nanya, usah. Tunjuk, pas ditunjuk ternyata orang yang mati tersebut adalah seorang perempuan yang disebut dengan mutaghannim. Mutaghannim ini kita aja bahasa ini itu artis biduan atau tujuh penyanyi. Bahaya ada harus narangnya dibelain mutaghannim orang atau tujuh penyanyi dia dapat orang banyak. Joshua Abdul Jailani ini orang yang hidupkan. Aku bertakwa lagi lawan ini. Nabi Isa kalau hendak menghidupkan orang mati ada yang dibaca? Oh ada. Karena setiap Nabi itu mempunyai ismul a'zam, sebuah kalimat doa kunci rahasia daripada nama-nama Allah, tinggal menyebut langsung terjadi. Mana ada? Ada yang disambat? Ada. Napa yang disambat oleh Nabi Isa itu apa? Joshua Abdul Qadir Jailani. Sidin berucap sebelum menghidupkan orang mati, Ya Hayyu Ya Qayyum Kum bi'idnillah. Rupanya itu kunci ismul a'zam daripada yang dimiliki mukjizat oleh Nabi Isa alaihissalam pada saat itu. Ya Hayyu Ya Qayyum Kum bi'idnillah. Wahai dan Allah Ta'ala yang maha hidup dan maha berdiri, bangunlah dengan izin Allah. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh itu bacaannya ya. Baik. Begitu langsung disambat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai orang yang ada di dalam kubur, Qum bi'idni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai orang yang berada dalam kubur, bangunlah dengan izin Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan izinku. Wah. Jujur ya orang dimuntung, tapi orang di hati lah. Allah Ta'ala juga. Adik kita ini kadang modelnya tuh panas-panas kayak ayam. Apa kita hanyar aja sudah bin Allah Ta'ala terus. Orang kan tapi hanyar. Biasa-biasa aja orang mana. Biasa saja orang kan punya nama ya, cuma ada saat tertentu. Nah saya inilah yang terjadi. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai orang yang dalam kubur, bangunlah engkau dengan izinku. Fansyaqqal khabar pada saat itu. Fansyaqqal khabar, kubur itu bergerak, terbelungkar, keluar begitu keluar langsung bangkit sebagaimana kehidupannya. Makanya Nabi menyebutkan al-mautu ala ma asya'alaih. Seorang itu mati bagaimana jalan kehidupannya. Hidupnya apa? Awas matinya kayak itu juga enak. Matinya ketujuh makanan haram, awas kena terjadi. Matinya ketujuh nang minta ibarat kita. Sudah tua apa? Dari baca atau sudah tua ada. Kada. Sebenarnya kan catur itu ada masalah kan itu diharamkan ada. Satsaran di dalam kitab Nailul Raja itu kan diharamkan. Makruh aja tidak apa-apa.
Cuma aman sudah kan ingat disembah yang waktu baca terus aja. Lalu pina mati kena ditalkan orang la ilaha illallah jawabnya kasar. Kalau pina sudah itu wah bisa. Macam-macam. Tafsir lagi macam-macam istilah-istilah jatuh. Lalu pina kadang kamu nyahuti. Karena Nabi menyampaikan ajaran Nabi al-mautu ala ma asyalai. Orang mati tergantung karena bagaimana kehidupannya. Rupanya orang tadinya begitu bangkit dalam kubur, hansyakal gamar, langsung saat itu kubur terbongkar, becukit langsung. Wah, beginian tadi. Tapi kita baca yang kitab tafsirul qadar itu mungkin kita gambarnya. Terbongkar kuburnya. Salam. Salam. Terusin dong. Sini. Lanjut terbongkar. Kembali kali top udah bawah. Kembali. Begitu sekalinya enam perempuan yang dipanggil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut, begitu keluar pada kuburnya yang disebutkan oleh Nabi tersebut bahwa orang mati tersebut bagaimana perjalanan hidupnya, akhirnya yang terjadi menyebutkan, wahai ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai orang Nasrani, percayakan engkau bahwasanya umat Nabi Muhammad lebih harap atau umat Nabi Muhammad saat ini lebih harap? Langsung mengakui saat itu, maka berimanlah orang tersebut, mengakui kehebatan Nabi Isa alaihissalam, baru mengakui daripada kehebatan Nabi Muhammad SAW yang sudah ditampakkan oleh daripada karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kedudukannya berbeda antara seorang aulia, seorang wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi kedudukannya atau mungkin kehebatannya sama dengan kedudukan daripada sama dengan kehebatan yang dimiliki oleh nabi-nabi Israel zaman saat itu. Tapi tentunya kedudukan anbiya dengan mukjizat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kedudukan daripada para aulia tersebut. Bahkan suatu ketika juga ada disebutkan dalam kitab kita masih ada seorang khadam itu kita orang yang membantu daripada keperluan seorang guru, masih gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid. Di dalam kitab Asrarut Talibin disebutkan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya seorang khadam atau murid yang membantu daripada keperluan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekalinya khadam ini meninggal dunia beberapa hari, maka dalam kitab itu disebutkan bahwasanya khadam ini hanya lagi beberapa hari kawin, meninggal dunia lagi. Datang nang bini kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh, ulun ni bini daripada khadam hambian, tolong hidupakan lagi ulun, nyamannya bucet, tolong hidupakan lagi ulun ni pengantin hanyar masih rayun gitu lah. Ulun ni pengantin hanyar, tolong hidupakan. Ini coba kadang nyamannya bucet nih, ada hidupakan. Fatadarra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi khurfati. Bertadarruklah beliau langsung ke kamar beliau. Saat itu apa yang terjadi? Rohani beliau langsung naik ke atas langit, bertemu dengan malaikat Israel. Bertemu malaikat Israel. Saat itu kata beliau, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai malaikat maut, adakah engkau mencabut seseorang laki-laki namanya si Anu bin si Anu itu khadamku? Ada. Fa'tini ruhahu, tolong berikan ruhnya padaku. Ujar mereka Israel, kita kawan ini Allah Ta'ala menyuruh berikan. Pada itu udah ada berikan. Kita bahasa kita, tolong padaku. Terjadi perseteruan antara malaikat Israel, malaikat maut dengan Syekh Abdul Qadir rohaninya pada saat itu. Tolong lawan aku. Akhirnya apa? Tetap ngotot malaikat maut, malaikat Israel dengan pendirian sidin. Ini adalah perintah Allah Ta'ala. Tak pernah pun. Langsung fa'aqad zanjabil, ditarik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kantong,
bukan kantongan kayak kita. Bahasanya kantung itu berbentuk nuraninya. Diibaratkan seperti kantong nang di dalam kantong itu sudah roh-roh nang dicabut sarianan. Sarianan dicabut di situ. Dirangkut oleh Syekh Abdul Qadir itu tahambur sama roh tadi. Tahambur tablik berada ada kamar mandi tablik bangun bahasa. Ada yang dikubur geruk bahasa makanya kita jadi hantu karena tablik termasuk dengan tadi bebas. Roh seorang kadang tadi berbulik ke umur tadi. Langsung mengucap Syekh Abdul Qadir Jilani, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, Anta a'lamu bima jara baini wa baina habibika wa waliyika Abdul Qadir bi sultanihil wasulah." Ya Allah, hampir lebih tahu yang terjadi antara aku dan antara kekasih hampir wali hampir kayak apa nih saja. Tamburnya, sabak rohnya, sabak kemana-mana rohnya. Lalu sampai Allah Ta'ala disebut Allah Ta'ala, dia jawab, wahai malaikat Allah, coba bagi berjulungi aja saya komen itu ada kali. Ini lah yang terjadi, tambur sabak ya Pak. Memang gaya Allah, cabut bahasa, nang hataman dibangun, cabut bahasa. Dicabut itu benar. Maka roh itu sudah sarianan di dalam kitab Asrarut Thalibin tadi. Ini menunjukkan bahwasanya kekuatan dan kemampuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hampir-hampir seperti kekuasaan atau kemampuan nabi-nabi terdahulu, tapi tetap bahwasanya karomah seorang wali tersebut tetap masih di bawah keadaan mukjizat. Jadi oleh karena itu kita bisa melihat kalau orang tersebut orangnya belum diangkat jadi nabi, sudah ada gawian khalifun ada, belum diangkat nabi dan rasul, itu namanya irhas. Sebagaimana dalam kitab Kifayatul Muqtadiin. Kalau sudah diangkat jadi rasul, sudah jadi nabi 40 ke atas, namanya mukjizat. Kalau terjadi di kalangan orang alim, orang berilmu, punya keistimewaan, namanya karomah. Kalau orang tersebut kada berilmu, kada alim, tapi pak amaliyah, tiba-tiba misalkan kuburnya bagir, namanya ma'unah. Kalau terjadi kurang di antara orang biasa, orang Islam, sembahyang kada, puasa kada, tiba-tiba harap bisa sakti. Dukun cakap bahasa kita, sembahyang kada, puasa kada, malah disokong orang. Tapi kamu ada sembahyang, aku ada sembahyang sehat. Aku. Tapi kamu ada berjakat, karena aku ada berjakat, sugih aja aku. Berjakat pun warna harta kok. Ini namanya istidraj. Kalau terjadi di antara orang kafir, orangnya kada beriman, tiba-tiba orang itu sakti, sakana di lain waktu, tiba-tiba tasopani seperti Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku jadi nabi. Pada saat itu ketika beludah terhadap sumur Nakumara langsung timbul berdalam. Bahkan saat itu Allah tampakkan begitu beludah sumur yang dalam tiba-tiba mengering. Ini namanya ihanah. Tinggal kita membedakan. Jadi kalau ada berataan tersebut disambat karamat dilihat orangnya. Makanya oleh karena itu yang terjadi seperti ini ataupun yang terjadi kepada Abah Guru bisa kumpul. Nang suatu ketika begitu kemarau yang terjadi, orang meminta kepada beliau, wahai Abah Guru, kita dalam kondisi kemarau. Kayak apa caranya? Saat itu beliau keluar pada rumah langsung diguyang-guyang siding pohon pisang. Pohon gedung pisang Tuhan kebayang aja kita. Model tafakulnya nih, diguyang situ. Yang terjadi apa saat itu? Langsung langit hitam dan gemuruh, tiba-tiba langsung turun hujan. Itu apa yang terjadi? Itu adalah karomah beliau. Terserah orang lain percaya, terserah. Dalam kitab Jauharut Tauhid menyebutkan, wa athbitan lil awliya'i karamah wa man nafaha fambidan kalam. Terserah orang untuk tetapkanlah karomah tersebut hanya ada khusus kepada para wali. Nang kada percaya, buang pandiran akan bisa diikuti. Terserah. Sebagaimana Nabi kita pun, bahkan Abu Jahal tersebut tahu bahwasanya Nabi kita itu Nabi dan Rasul, tetap percaya. Jadi kalau bahaya pun ada. Lalu kalau melihat daripada kedua ini, membedakan antara seorang wali dan antara seorang nabi, lebih sulit meminandui wali dibandingkan meminandui seorang nabi. Kenapa? Karena kalau seorang nabi mukjizat jelas kelihatan, keistimewaannya jelas. Sementara orang-orang wali tersebut ada ketahuan, bahkan di lingkungan lawan keluarga biasa, lawan anak biasa aja, ada ketahuan Pak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Sahibul Maulid di dalam kitab beliau Kunuzus Sa'adah,
Suatu ketika seorang laki-laki bernama Syekh Abdurrahman Bajal Habani, Sidin diangkat menjadi seorang wali, tapi Sidin kada tahu bahwa Sidin wali. Kada sadar bahaya. Kada sadar Sidin itu jadi wali itu tahu. Kenapa diangkat Sidin menjadi wali? Berkat bini Sidin panyarikan. Panyarikan pada. Jadi bagus saja bini panyarikan ini diharagu. Amun tahan. Amun tahan. Seperti apa yang didapatkan? Sudah kada tahan lagi Syekh Abdurrahman Bajal Habani di rumah. Bengomai dengan bini tak itu karain. Bengomai dengan bini sudah. Muyak tak kada tahan lagi. Ambil baju, ambil perlengkapan seadanya, keluar pada rumah. Keluar pada rumah, masuk hutan, tujuan sini kalau ada gua beribadah, sudah situ menghabiskan umur. Uyak dalam hati lo gini, laki ada tahan. Uyak behawar. Ketika masuk ke dalam gua tersebut, ternyata di dalam gua beliau bertamuan Syekh Abdurrahman Bajal Habani ini bertamuan lawan 3 orang laki-laki, sudah kada dulu beribadah di situ. Ketika masuk Syekh Abdurrahman Bajal Habani, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian nambah 3. Ujar Syekh Abdurrahman Bajal Habani, ulun minta izin kepada hampian, umpat hampian napa nang sini, ulun nambah ibadah menghabiskan. Silahkan dia. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, Syekh Abdurrahman Bajal Habani kebingungan. Bingung kenapa? Sidin melihat nang batigan ini kada suah keluar pada gua. Tapi setiap kalaunya jam makan, turun makanan datang. Kalau jam kita makan sarapan pagi kan puasa. Kalau jamnya makan siang kan, kalau malam kan. Bingung Syekh Abdurrahman Bajal Habani kenapa kisahnya? Sudah kada tahan lagi Syekh Abdurrahman Bajal Habani saat itu bertakon, wahai salah seorang laki-laki, ulun bertakon hampian. Sudah beberapa hari bahkan beberapa bulan ulun umpat hampian, tapi di dalam gua ini dia kada suah keluar. Ini bila makan anaknya ini tiba-tiba ada barangnya. Tapi lagi yang ke pasar, tapi lagi yang nukar. Dijawab oleh salah seorang nomor 3 ini, kami tidak perlu ke pasar. Dan kami tidak perlu bermasak, kada perlu nukar barang di sini. Kami cukup bertawasul kepada seseorang, nang seseorang itu tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bingung Syekh Abdurrahman Bajal Habani. Siapa nama wali tersebut? Bingung sih. Dijawab oleh seorang tadi, beliau adalah seseorang yang diuji oleh Allah Taala, diangkat derajatnya di sisi Allah dengan kesabaran terhadap marahnya seorang istri beliau. Panyarikan diri sabar banget sih. Kadang Yahudi tidak dijawabnya kalau ada rumah. Jadi Syekh Abdurrahman Bajal siapa dengan Sidin? Langsung dijawab, nama beliau adalah Syekh Abdurrahman Bajal Habani. Diri beliau seorang. Sementara bertiga ini kada takut, sampai takut narang. Ini artinya bahwasanya ada orang tersebut memang kada menyadari, kada orang tersebut memang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi amun tahan. Walaupun istilahnya kita berharap jangan juga. Cuman beberapa penelitian bidang sudah beberapa tahun berubah kisah rata-rata bila begini untuk wani bamamai penalawan kita ada dulu gini mati. Rata-rata bilangan bini itu pamamayan ikan lelaki sudah kada tahan lagi, apalagi hati-hati kalau lelakinya orang yang soleh, orangnya alim, kada tapi anak malawani, mungkin lawan lelakinya ada tapi katulahan lawan ilmunya ada. Kalau aku bilang di situ, rata-rata tuh sudah meninggal dari dulu. Bahkan ada satu kitab yang disebutkan satu kitab tuh khusus seorang wali yang diangkat dengan berkat kesabaran. Sebutin kitab khusus. Nah menjelaskan wali ini angkat berkat kesabaran lawan bininya. Sebutin kitab ini menjelaskan masalah karamat wali dengan berkat bini pemamayat. Mati tak dulu bilangnya. Ini yang terjadi. Nauzubillah min. Nah itulah yang terjadi. Tahun abah bersyukur luar biasa kalau masih. Tapi yang menjadi daripada manaqib beliau disebutkan, manaqib yang karangan oleh Abu Daudi tersebut adalah daripada karamah yang terbesar adalah al-istiqamah. Itu yang kita lihat. Oleh karena itu perjalanan daripada Isra wal Mi'raj, perjalanan daripada orang-orang saleh, perjalanan daripada orang-orang wali di sini tidak lain adalah memberikan informasi penting kepada kita bahwasanya begitu kita melihat perjalanan orang tersebut, rendah hatinya kita, jauhnya amal ibadah bahkan ilmu dibandingkan orang-orang terdahulu. Allah menyebutkan, dan Rasul menyebutkan udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kamu,
wa kufu an masawihim. Sudah ujar Nabi, berhentilah menyebutkan segala keburukan-keburukan yang orang sudah meninggal dunia. Jangan menambah adab orang lain dengan orang tersebut sudah dengan kejelekan orang pada waktu itu. Jangan lagi sudah disambati menambah adab kalau sudah beliau di dunia. Jangan lagi disambati. Sebutkan kebaikannya dia sudah. Nah inilah yang disebutkan bahwasanya dalam manhaj atau bersyukur adalah al-istiqamah. Karena para ulama menyebutkan al-istiqamah itu khairun min alfi karamah. Istiqamah dalam beramal tersebut adalah lebih mulia daripada min alfi karamah, daripada 1000 kekeramatan yang Allah berikan. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini berkat Rasulullah, berkat orang-orang saleh, berkat para wali, diberikan kesabaran dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita seperti akhlak para wali, orang saleh, para baginda Nabi terdahulu, terlebih lagi khusus mengikuti akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus dalam keadaan meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza ma aqulu lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Al-Ustaz Mahwaji. Semoga dengan ceramah tadi kita dapat mengambil hikmah-hikmah yang dapat kita terapkan di kehidupan hari. Memasuki acara yang keempat, yaitu tahlil memperingati haul Ayahanda Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang sering kita kenal Guru Sekumpul. Untuk ini kami mintakan kepada Al-Ustaz Haji Mahwaji kepada beliau mengibar seperti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah.